Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kirina Hana. Aku berasal dari SMAK 3 Bina Bakti dan aku berasal dari kelas 11 IPS 1. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjelasin ke kalian semua tentang pergerakan perempuan. Tapi aku di sini nggak akan ngejelasin sendiri, aku akan dibantu oleh teman aku. Halo semuanya, aku Alexa Leona dari SMAK 3 Bina Bakti 11 IPS 1. Di sini aku akan ikut menjelaskan tentang gerakan perempuan. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Oke, tapi kalian penasaran gak sih apa itu gerakan perempuan? Kenapa bisa ada gerakan perempuan? Apa sih latar belakangnya? Oke, jadi waktu itu pada masa kolonial Belanda, belum ada yang namanya konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi dalam bidang pendidikan waktu itu tuh hanya boleh laki-laki saja yang layak untuk menerima pendidikan dari pendidikan barat gitu. Nah, waktu itu tuh kaum laki-laki disertakan dalam sekolah yang dibentuk oleh Belanda. Waktu itu tuh sekolahnya ada banyak, tapi contohnya ada HIS, itu sekolah yang khusus untuk keturunan priayi. Lalu ada AMS itu sekolah menengah atas, jadi kayak SMA kalau zaman sekarang. Lalu ada Sofia. Nah, kalau Sofia ini tuh dia sekolah khusus untuk kejuruan dokter. Nah, contoh ada sekolah lainnya, tetapi itu yang tiga tadi hanya contoh beberapa sekolahnya aja. Jadi pokoknya tuh si kaum perempuan pada masa itu tuh, pada masa kolonial Belanda ini, mereka nggak diizinkan untuk menempuh pendidikan yang layak gitu. Karena perempuan ini dianggapnya cuman ditugaskan untuk mengurus rumah tangga. Nah, itu tuh selain mengurus rumah tangga, perempuan ini tuh diwajibkan, jadi perempuan itu berkewajiban untuk menaati perintah dari suami. Contohnya tuh kayak ngurus anak, beres-beres rumah, terus dan banyaklah pokoknya contohnya yang lainnya gitu. Nah, kedudukan perempuan yang dianggap sebelah mata ini akhirnya memunculkan berbagai reaksi dari kaum perempuan. Nah, salah satu bentuk reaksi tersebut adalah contohnya adalah perjuangan pergerakan perempuan, baik melalui fisik dan juga non fisik. Perjuangan perempuan ini tuh awalnya udah dimulai dari sebelum abad ke-20. Waktu itu perjuangan melawan penjajahan Belanda udah dimulai oleh kaum perempuan dengan menggunakan angkat senjata, melalui perjuangan angkat senjata gitu. Nah, contoh tokoh-tokoh yang melakukan perjuangan itu contohnya ada Cut Nyak ada Cut Mutia, lalu ada Martha Christina Tiahahu, lalu ada yang terakhir dari Nyi Ageng Serang, contohnya beberapa tokoh-tokohnya. Nah, tapi setelah masuki abad ke-20, perjuangan ini tuh lebih ke dalam bidang sosial dan pendidikan. Pada saat itu tuh, kedudukan perempuan masih cukup memprihatinkan, karena masih dipandang sebelah mata. Nah, makanya diperlukan perjuangan untuk membela hak kaum perempuan. Bentuk perjuangan ini tuh adalah melalui gerakan yang dibawa oleh Dewi Sartika dan juga Raden Ajeng Kartini. Itu adalah tokoh-tokoh yang membawa perjuangan untuk mendapatkan hak bagi kaum perempuan. Nah, ketidakadilan terhadap perempuan ini memicu lahirnya gerakan perempuan pertama pada tahun 1904, di mana tokoh yang mempelopori gerakan tersebut adalah Raden Dewi Sartika. Ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan informal bernama Sakola Istri. Lalu pada tahun 1911, Sakola Istri ini berubah menjadi Sakola Dewi Sartika. Dan pada tahun 1914 diubah lagi menjadi Sakola Keutamaan Istri. Tujuan didirikannya ini pendidikan ini agar para perempuan mampu bersikap mandiri dan terampil. Sekolah ini juga menyediakan beberapa pendidikan dasar seperti menjahit, melukis, dan lain sebagainya. Pelopor gerakan perempuan lainnya adalah Raden Ajeng Kartini. Pada era ini, pemerintahan kolonial Belanda, hak-hak perempuan seringkali tidak terlindungi. Bentuk-bentuk dari pelanggaran hak tersebut yakni perjodohan, pernikahan dini, serta poligami tanpa persetujuan pihak dari perempuan. Opresi terhadap perempuan tersebut yang membuat Raden Ajeng Kartini ini menuliskan beberapa pemikirannya melalui sebuah surat kepada temannya yang di Belanda pada tahun 1911. Nah, kumpulan dari surat-surat tersebutlah yang diterbitkan menjadi sebuah buku.
seperti Door Distance Knowledge atau Habis Gelap Terbitlah Terang oleh J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan Hindia Belanda. Pemikiran-pemikiran Kartini ini membuat Van Deventer atau penggagas kebijakan politik etis ini mendirikan Kartini School pada 1912. Kebijakan ini mendapat dukungan dari Ratu Belanda. Sekolah ini juga didirikan dengan tujuan agar para perempuan memperoleh pendidikan dasar yang layak. Bentuk-bentuk pendidikan dasar di sekolah ini antara lain adalah baca tulis, melukis, dan menggambar. Kartini School berdiri di berbagai kota di Hindia Belanda. Contohnya seperti Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bogor, dan Malang. Sekolah ini yang membuka gerbang pengetahuan bagi para perempuan lokal. Tapi by the way, sebenarnya obrolan diskusi mengenai nasib perempuan ini tuh udah dibahas juga oleh gerakan pemuda. Contoh topik-topik yang dibahas oleh mereka itu contohnya tentang bagaimana nasib pendidikan bagi perempuan, lalu kedudukan dalam rumah tangga, dan juga topik lainnya. Nah, tapi waktu itu tuh topik ini nggak dibahas secara mendalam karena pada masa itu gerakan pemuda masih fokus tentang bagaimana persoalan kebangsaan atau politis gitu. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas tentang gerakan-gerakan yang yang dibawa oleh Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika. Nah, gerakan-gerakan yang dipelopori oleh mereka ini pada akhirnya menimbulkan kesadaran bagi para kaum perempuan, dan akhirnya kaum perempuan ini merasa perlu untuk berserikat dan berkumpul bersama-sama demi mencapai hasil yang baik gitu, untuk memperjuangkan hak mereka sebagai perempuan. Nah, kalau kesadaran kaum perempuan ini dan akhirnya muncul pergerakan nasional, membuat kaum perempuan ini mendirikan organisasi pertama untuk pergerakan perempuan yang namanya Putri Mardika yang lahir pada 1912. Nah, lahirnya organisasi ini mendapat dukungan dari Budi Utomo karena gerakan ini tuh mempunyai peran yang penting di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, untungnya puji Tuhan kelahiran organisasi ini tuh menginspirasi lahirnya berbagai organisasi lainnya untuk kaum perempuan ini. Beberapa contoh organisasi yang akhirnya terbentuk. Yang pertama ada Wanita Utomo yang lahir pada 1921 yang didirikan oleh Raden Ayu Aisyah. Lalu ada organisasi wanita Katolik yang lahir dan didirikan pada tahun 1924 oleh Raden Ajeng Maria Sulastri Sasraningrat Dharma Saputra. Tapi selain dua organisasi yang udah aku sebutin tadi, ada juga satu lagi organisasi yang lahir akibat terinspirasi oleh organisasi Putri Mardika ini, namanya Jong Islamiten Bondames Afdeling yang didirikan oleh Nyonya Rangkayo Datuk Tumenggung pada tahun 1925. Kongres Perempuan 1 ini pada tanggal 22 Desember sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres ini dipelopori oleh 3 tokoh, yaitu R.A. Sukonto dari Wanita Utomo, Nyi Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa, dan Sujatin dari Putri Indonesia. Namun sayangnya kongres ini tidak berjalan secara bebas karena pemerintah kolonial Belanda menyulitkan terlaksananya kongres tersebut. Hal ini membuat pertemuannya diselenggarakan secara tertutup. Para peserta kongres pun umumnya hanyalah yang memilih kedekatan dengan ketiga pelopor kongres di atas. Kongres yang berjalan selama 4 hari ini akhirnya membuahkan beberapa hasil. Contohnya adalah usulan mengenai tunjangan janda dan anak-anak study funds atau biaya pendidikan bagi perempuan yang tidak mampu. Lalu memperkuat pendidikan kepanduan putri dan memperbanyak sekolah putri. Kongres Perempuan 1 juga menetapkan pembentukan organisasi baru yang bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau disingkat P3I. Pada tahun 1929, pembentukan P3I ini diharapkan menjadi penghubung bagi seluruh perkumpulan perempuan di Indonesia. Setahun berikutnya, nama organisasi tersebut berubah menjadi Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Perubahan nama ini adalah menegaskan kembali perjuangan kaum istri. Sebab dahulu kaum istri atau kaum perempuan dianggap harus selalu bergantung kepada suami. Dengan perubahan ini, kaum istri atau kaum perempuan diharapkan mampu untuk mempunyai kemandirian dan keterampilan.
Akhirnya setelah dibentuknya organisasi baru bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau P3I, akhirnya mereka mengadakan kongres pertama mereka yang diadakan pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929. Nah, dalam kongres ini tuh mereka membicarakan tentang perubahan AD atau ART organisasi, lalu pendidikan bagi kaum perempuan, nasib para yatim piatu dan janda, reformasi undang-undang perkawinan Islam, dan meningkatkan harga diri seorang perempuan. Nah, tapi selain itu, di kongres ini juga mereka mengebahas mengenai kejahatan terhadap perempuan. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka ini membentuk yang namanya P4A atau Perlindungan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak yang beranggotakan perempuan dan laki-laki gitu. Nah, hadirnya lembaga ini adalah upaya untuk melindungi kaum perempuan dari memburuknya kondisi kerja buruh wanita, buruh perempuan, dan juga melindungi perempuan dari perdagangan perempuan yang sangat masif pada saat itu karena akibat dari kemiskinan yang parah. Nah, tapi akhirnya kan setelah 1 tahun kemudian organisasi ini tuh diubah namanya jadi 2P2I atau Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Nah, akhirnya pada tanggal 13 sampai 18 Desember 1930 mereka mengadakan lagi kongres yang kedua yang membahas mengenai keikutsertaan kaum perempuan dalam kongres di Asia dan juga pembentukan asas-asas umum dan pembentukan Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak atau BP3A. Nah, pembentukan BP3A ini dianggap sebagai solusi untuk memberikan perlindungan bagi ibu dan anak. Begitu. Lalu ada Kongres Perempuan 2 yang dilakukan pada tanggal 20 sampai 24 Juni 1935 di Jakarta. Kongres Perempuan ini kembali dilakukan setelah adanya usul dari anggota P3I karena banyak organisasi perempuan yang belum tergabung dalam P3I, seperti Perempuan Sehati, Perempuan Perti, dan Pasunan Istri. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu pembentukan Badan Kongres, pembentukan Badan Penyelidik Perburuhan Perempuan atau BPPA, serta pembubaran P3I. Pembentukan BPPA ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan perempuan di era kolonial Belanda, sedangkan P3I dibubarkan karena organisasi ini memiliki asas yang sama dengan Kongres Perempuan, serta masih ada banyak organisasi perempuan yang belum tergabung dalam organisasi tersebut. Lalu ada Kongres Perempuan 3. Kongres Perempuan 3 dilakukan pada 23 sampai 24 Juli 1938 di Bandung, dipimpin oleh Emma Puradireja, Ketua Pasurunan Istri Bandung. Kongres Perempuan ini merupakan penegasan kembali dari Kongres Perempuan 2 terkait persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu pembentukan Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam perkawinan, pembentukan komisi kawin, serta penetapan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Setelah diadakannya Kongres Perempuan ketiga yang diadakan pada bulan Juli pada tanggal 23 sampai 24 tahun 1938 di Bandung ini, akhirnya mereka mengadakan lagi Kongres Perempuan keempat yang diadakan pada bulan Juli 1941 di Semarang. Nah, kongres ini tuh dipimpin oleh Siti Sukatina Sunario Mangunpuspito. Nah, poin-poin yang dihasilkan dari kongres ini nih adalah dukungan terhadap tuntutan dari GAPI atau Gabungan Politik Indonesia mengenai Indonesia berparlemen. Nah, Indonesia berparlemen ini merupakan sebuah konsep yang menuntut agar rakyat juga memiliki hak untuk menentukan parlemen. Nah, selain itu, Kongres keempat ini juga menuntut agar hak pilih untuk menentukan Dewan Rakyat tidak hanya dirasakan oleh kaum laki-laki, melainkan juga dirasakan oleh kaum perempuan, serta mengajukan kepada Dewan Kota agar bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran di sekolah menengah atas. Puji Tuhan banget, setelah diadakannya semua kongres yang diadakan oleh gerakan perempuan ini, oleh kaum perempuan dari berbagai organisasi ini, dan dari Kongres P3I, Kongres P2I2, lalu Kongres Perempuan 1-4, akhirnya adalah dampak positifnya. Nah, dampak positifnya ini ada pada masa pra-kemerdekaan dan juga masa kemerdekaan. Nah, waktu masa pra-kemerdekaan, pada masa Belanda, akhirnya terpilihlah Rasuna Said sebagai anggota DPR, dan juga ada pengangkatan 4 orang perempuan menjadi anggota Dewan Kota. Lalu di Jepang,
pada masa Jepang, akhirnya ada pembentukan 3 organisasi perempuan. Ada Barisan Putri Asia Raja, lalu Barisan Pekerja Perempuan Putra, dan Fujinkai. Itu pada masa pra kemerdekaan, masanya Belanda dan Jepang. Nah, kalau masa setelah kemerdekaan, pada masa pemerintahan Soekarno, akhirnya perempuan mempunyai hak pilih dan juga mempunyai hak untuk menjadi anggota parlemen, dan juga penetapan Undang-Undang Nomor 88 tahun 1958 mengenai prinsip pembayaran yang sama antara laki-laki dan perempuan. Lalu ada juga pada masa pemerintahan Soeharto, akhirnya ada penetapan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengenai poligami, dan juga pembentukan Kementerian Muda Urusan Wanita tahun 1974. Nah, jadi itu dia yang aku sampaikan. Nah, jadi mungkin itu yang aku dan Alexa sampaikan tentang gerakan perempuan ini, dimana dari awalnya tidak ada konsep kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, sampai saat ini akhirnya perempuan dan laki-laki juga ada kesetaraan gendernya, jadi tidak ada stereotip gender lagi. Walaupun di beberapa kasus masih ada ketidaksetaraan gender ini, tapi seenggaknya puji Tuhan pada saat ini sudah adalah kesetaraan gender yang lebih baik daripada zaman dahulu, masa lalu gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku dan Alex sampaikan. Kita mohon maaf banget apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan kata-kata yang kami sampaikan yang tidak berkenan di hati kalian semua. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga video ini membantu bagi kalian semua. Dan terima kasih. Bye bye.